والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بدوام النفع بعلومه في الدارين آمين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. بسم الله وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبدا الدائم ولهب الداهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدنا علما وارزقنا فهما آمين يا رب العالمين. أما بعد. Yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat, shaimin dan shaimat rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur pada pagi hari yang cerah ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di masjid ini dalam rangka taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui amalan salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan apa-apa yang kita laksanakan pada hari ini khususnya akan selalu senantiasa mendapat rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat atas baginda Nabi Muhammad dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan wasilah bacaan salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad, kita semua dan seluruh keluarga kita kelak akan dikumpulkan dan dibangkitkan bersama Nabi Muhammad SAW yang akan diakui sebagai umatnya yang berhak mendapatkan syafaat nanti di yaumil qiyamah dan dimasukkan ke dalam surga Allah Ta'ala bersama Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini kita sudah memasuki tanggal 2 Ramadan di tahun 1442 Hijriah yang bersamaan di tanggal 2 Maret di tahun 2025. Jadi alhamdulillah sudah Allah tetapkan bahwa Ramadan ini jatuhnya pada hari Sabtu kemarin. Tidak ada perbedaan antara Muhammadiyah dengan NU. فَإِنَّ اخْتَلَفْتُمْ فَعَلَيْكُمْ بِالصَّوَابِ الْأَعْظَمِ وَالْحَقِّ وَالْعَدْلِ. Ini kalau dia berbeda pendapat dalilnya. Kalau kamu berbeda pendapat tentang penetapan satu Ramadan atau satu Syawal, maka fa'alaikum bis-shawabil a'zam, maka hendaklah kamu ikuti pendapat yang terbanyak. Tidak cuma banyak baik, ma'al haqqi, pendapat yang banyak itu disertai tentunya dengan pendapat yang banyak itu yang benar. Wa ahlihi, dan juga ahlinya. Banyak, benar, dan ahlinya. Artinya kalau dia banyak tidak benar, apalagi tidak ahlinya, tidak bisa dibeloi. Itu beda gampangnya. Contohnya perbedaan pendapat ada satu kiai dengan 100 insinyur. Bagaimana tata cara dia memakmurkan masjid? Tentunya yang lebih baik kiai meskipun 100 insinyur, ya, dia punya bilangan yang banyak, tapi kalau bukan ahlinya. Itu juga ada 100 kiai berbeda pendapat dengan insinyur, bagaimana cara membangun atau menginstruksikan membuat jembatan misalnya. Tentunya ya kita mulai dengan ahlinya, apalagi yang benar. Cuma rujukan kita ini Bapak Ibu sekalian, di dalam hadis Nabi menyatakan di dalam Sahih Bukhari, kata Nabi dalam sebuah hadisnya, sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian bila melihat bulan dan berbukalah kalian bila melihat bulan. Hilal kita nyebutnya, ya, hilal. Kalau nengok bulan sudah masa waktu awal bulan. Awal bulan itu dia ada sepersekian derajat. Kalau tidak salah Indonesia 4 derajat. Di Turki itu 6 derajat sampai 8 derajat. Kalau sudah nengok bulan. Kalau kita belum baca nengok bulan, fa'inhum ma'alaikum
dengan sebab mendung tertutup awan. Fa'akmilul iddata Sya'ban bi-thalathin. Maka hendaklah sempurnakan bilangan Sya'ban itu menjadi 30 hari. Kalau bulan itu tidak nampak, tidak kejiwaan. Jadi kita tidak baca ijtihad, tidak baca kita tidak paham sama ilmu falak. Falak yang pakai huruf kaf, pakai huruf qaf. Kalau falak itu subuh. Tapi kalau falak itu namanya ilmu bintang, perbintangan atau ilmu hisab, itu hitung-hitungan. Tapi kalau tidak ada paham, maka hendaklah dia bilangan yang banyak, yang benar dan juga yang ahli. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat nomor 183. Di situ Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Yang tujuan orang berpuasa itu tidak ada lain la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Mari kita perhatikan secara seksama kalimat ini. Ayat ini sudah pasti kita paham, kita tahu dan kita hafal. Ya ayyuha, ini harfun nida, panggilan Allah Ta'ala, seruan Allah Ta'ala, yang menyeru Allah, yang dipanggil amanu, khasais, yang dipanggil ini wong yang khusus, wong yang khusus. Hai orang-orang yang beriman. Allah tidak memanggil kalimat ini dengan panggilan yang global. Allah tidak menyebut dengan kalimat ya ayyuhan nas, hai manusia. Tidak juga mentang-mentang ayat diturunkan di negeri Arab, maka yang dipanggil orang Arab. Ya ayyuhal arabiyyun juga tidak. Atau ya ayyuhal ajamiyyun, hai orang-orang ajam juga bukan, dia bukan Arab. Atau ya ma'syaral jin, hai para jin, tidak juga. Tapi yang Allah panggil amanu, yakni orang-orang yang beriman, wong yang beriman. Jadi jangan heran di bulan Ramadan ini kaget kalau ada wong yang tidak terpanggil dengan ayat ini, karena yang dipanggil ini cuma wong yang beriman, ya cuma wong yang beriman. Kalau dia tidak puasa di siang hari, ya wajar. Apa wajar? Karena dia merasa tidak terpanggil dengan ayat ini. Nah kalau dia merasa terpanggil sama ayat ini, tentulah dia berpuasa. Kutiba alaikumus shiyam. Kutiba ini asal katanya kataba, fi'il madhi yang ketemu fi'il mudhari'. Kutiba ini binanya lil majhul, ada penekanan sangat, diwajibkan atas kalian berpuasa, kata Allah. Kutiba alaikumus shiyam, wajib atas kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ini kembali lagi ke fi'il madhi. Sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Artinya syariat puasa ini sudah ada di masa lalu. Nabi Adam sudah ada puasa. Nabi Adam itu puasanya Bapak Ibu sekalian dikenal dengan puasa ayyamul bir. Setiap bulannya, setiap tanggal 13, 14, 15, ketika bulan itu putih, menjelang putih tanggal 13, purnamanya 14, sempurnanya 15. Di situ disunahkan puasa bagi kita. Tapi bagi Nabi Adam, bagi umatnya wajib dalam setiap bulan. Itu kita kalau puasa sunnah ayyamul bid, itu puasa Nabi Adam teman-teman. Kalau Nabi Nuh dia puasanya 1 tahun lamanya. Syariat ini diperintahkan waktu Nabi Allah membuat kapal. Waktu akan terjadi banjir, nanam kapal, nanam pohon 200 tahun, tumbuhnya 200 tahun, jadinya 200 tahun, 600
Umur Nabi Nuh al-Fadilah 950 tahun. Tinggi Nabi Nuh 16 meter. Lebar badan Nabi Nuh 6 meter. Syariat puasanya dalam setiap tahun Nabi Nuh berpuasa. Nah, dengar ya. Kalau contoh Nabi Nuh. Ada syariat Nabi Allah Daud. Nabi Allah Daud itu sudah sejak masa beliau hidup, hari ini puasa, besok Ida. Hari ini puasa, besok Ida. Kata Nabi, seafdal puasa Daud. Puasa Daud. Sampai-sampai puasa Daud itu orang yang kena penyakit diabetes baik, kalau dia rutin Pak insya Allah sembuh. Menurut ilmu medis, kebiasaan kita ngomong ada salah satu penyakit yang tidak kata obat buat diabetes. Siapa ngomong tidak kata obatnya? Nabi yang ngomong likulli da'in dawa. Tiap-tiap penyakit ada obatnya, kecuali kematian. Ya, kita ini sudah mindset otak kita ini sudah yakin kalau itu nak kata obatnya dia sudah berlakulah anak indah dunia abadi. Aku sebagaimana perasaan aku kepada kalau dia jadi macam itu, dia jadi macam itu. Ya, tergantung perasaan kita, keyakinan kita. Nah, ini ada cerita yang sangat menarik. Singkat cerita, ada orang penyakit diabetes di YouTube di channel Soman itu. Dia pesimis ketika dia diponis oleh dokter kalau tidak salah sudah stadium 4 atau stadium 3 sudah. Dia pesimis, uang yang tadi sakit gula darah, dia sudah kecil untuk apa? Nak makan patang-patang kalau kau mati kayak gitu kalau kau mati lemak pelajar kalau akhirnya dia pernah dengar suatu pernyataan statement yang menyampaikan tentang hadis yang menyatakan likulli da'in dawa, tiap-tiap penyakit ada obatnya. Di situ dia optimis lagi, semangat. Kemudian ada lagi hadis Nabi yang mengatakan sumu tasihu, berpuasalah kalian kali sehat. Nah, termotivasi lagi semangatnya. Singkat cerita, dia lakukan puasa Daud sampai dalam waktu yang telah ditentukan lebih kurang beberapa bulan. Cek kata dokter, qadarullah, dokter bayaran makan obat apa? Ini cerita di video itu. Ya, akhirnya dia tidak makan apa-apa, dia pantang apa yang dia makan, yang dilarang dia makan, dia rutinkan puasa jauh atas izin Allah Ta'ala sembuh. Jadi kita jangan ngomong tidak baca sembuh, tidak boleh dari Tuhan. Ya, segala sesuatu Allah yang kuasa supaya itu sekalian. Nah, singkat cerita kemudian kita disyariatkan untuk berpuasa di bulan Ramadan 1 bulan bagi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa berpuasa itu? La'allakum tattaqun, la'alla littaraji wa tawaqqu, masih berharap dan menanti mudah-mudahan kalian menjadi golongan orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Kalau puasanya benar, tapi kalau puasanya tidak benar, ya inilah namanya STMD. Sholat rajin, sembahyang rajin, puasa rajin, tapi maksiat masih jalan. Tapi kalau dia puasanya benar, insya Allah dia membuahkan hasil. Nah, di sini kita membahas sedikit tentang faslun fi syuruti sihhatis shaum. Pasal pada menyatakan sahnya ibadah puasa itu arba'atu asya', ada 4 perkara. Syarat sah ibadah puasa itu ada 4 perkara. Yang pertama Islam, agamanya Islam. Kalau dia agamanya tidak ada Islam, tidak masuk syarat. Ada orang yang puasa, cip-cip cikwa, centong puan misalnya. Tapi belum masuk Islam, tidak baca. Harus masuk Islam dulu, wa'aqlun. Dan yang kedua, berakal sehat. Tidak sakit apa? Sakit jiwa, apa namanya? Akalnya ada gangguan, akalnya sehat, tidak sakit, artinya tidak ada gila, tidak ada juga setengah gila. Kalau dia akalnya sehat, maka dia wajib dia puasa. Namanya gila, tidak usah puasa sembahyang, ya wajib gila.
Cuma beda dengan ilo-ilo. Kalau ilo-ilo masih kenal ya. Wa naqa'u min nahri haidin. Yang ketiga, suci bagi perempuan itu haid dan nifas. Kalau sudah suci, maka dia masuk syarat sah puasa. Tapi kalau belum suci, kalau kebetulan ini kan kadang-kadang dia menstruasi itu kadang-kadang tidak ada beraturan. Mungkin dengan sebab yang dia konsumsi atau dengan sebab suntikan KB, ya spiral atau dan lain sebagainya berdampak seperti itu. Jadi dia kadang-kadang keluar atau habis akan dia lagi. Nah itu dalam fikih itu 1 kali 24 jam. Kalau 1 kali 24 jam tidak nanti lagi itu mandi lagi. Cuma kalau bawaan lagi puasa sama ya tergantung. Kalau misalnya dia masuk syaratnya masuk, kalau tidak masuk tidak masuk. Suci dari hadas dan najis. Yang berikutnya wa ilmu bi kaunil waqti qabilan lis-shaumi. Mengetahui waktu puasa sebelumnya bagi orang yang tidak berpuasa. Maksudnya bidukhulil waqti, masuk waktu. Sama cak solat, syarat sahnya masuk waktu. Kalau syaratnya beda terpenuhi maka tidak sah. Faslun fi syuruti wujubis shaum. Pasal pada menyatakan syarat wajib puasa itu khamsatu asya, ada 5 perkara. Yang pertama, Islam, agama. Wajib dia berpuasa bagi yang beragama Islam. Yang kedua, wa taklifun, yang dikenai hukum syarat. Maksudnya yang baligh, yang baligh. Baligh itu standarnya 15 tahun maksimal. Tapi zaman ini budak dia kadang-kadang paling cepat dia baligh. Bisa dengan sebab faktor pertumbuhan, perkembangan, ya, bisa dengan sebab pergaulannya dan lain sebagainya. Kadang-kadang budak umur 10 tahun sudah baligh. Umumnya 10 tahun bagi perempuan itu. Kalau laki dia 15 tahun biasa. Zaman HP ini keroknya kacaunya HP ini. Seluruh isi dunia pacak ditengok lewat dari kamar. Seluruh isi dunia pacak ditengoknya di dalam kamar. Maka itu budak-budak Bapak Ibu sekalian, anak cucunya dikontrol, dicek apa yang dia tonton, apa yang dibuka, siap-siap kawan di HP. Jangan sampai baca berita yang viral kemarin di Palembang ini kalau tidak salah, ada anaknya dia memilih punya komunitas yang betina, komunitas lesbi, yang lanang gaya. Naudzubillah, naudzubillah. Tolong dikontrol. Kalau balik tadi balik, ya. Kalau dia betina belum menstruasi, yang lanang belum ihtilam, belum mimpi, dia dalam fikih maksimal umurnya 15 tahun. Baik dia lagi mimpi yang belum, baik dia sudah menstruasi atau belum, maka dihukum dia sudah balik, maka wajib dia berpuasa, termasuk sholat. Kalau anak-anak umur 5, 6, 7 tahun meskipun tidak wajib bagi dia, tapi sudah dilatih Bapak Ibu, dibiasakan, dilatih. Kalau sudah umur 50, 60 tahun dia mulai tidak puasa, itu biasanya berat. Apalagi kalau dia gaya berat, apa kan tidak puasa, anak Ustaz tidak tahan ini. Padahal badannya kan cuma hitam baik. Gemuk hitam, tekuk 5 makan nasi 2 piring, makan ember kuat atau otot. Tapi kita puasa tidak kuat, bukan tidak kuat, tidak terbiasa. Kalau sudah muda ini, beberapa tahun ini, 5 tahun, 7 tahun ini, 8 tahun. Kalau budak sudah terbiasa, itu luar biasa. Kapan sudah semua gaya berat-berat dan macam mana dia tidak gerak di puasa. Pahalanya balik ke bapaknya. Dibiasakan puasa. Jaminan Nabi, sumu tasihhu, berpuasalah kalian, niscaya kalian sehat.
Kalau anda yakin penyakit ma itu walaupun dia kronis, ada dokter apa yang menjelaskan tentang penjabaran masalah medis itu luar biasa. Masalah propion, ternyata puasa itu memang luar biasa manfaatnya untuk menetralisir, menstabilkan usus besar, usus kecil dia diistirahatkan Pak. Mesin baik tidak kita mati-mati dol jebol itu. Kita diistirahatkan dengan puasa, banyak manfaatnya ini. Wa taklifun yang kedua wajib dia menunaikan ibadah syarat wajib itu yang kedua. Wa taklifun dituntut dalam syarat. Wa itaqatun dan yang berikutnya mampu dia untuk berpuasa. Mampu untuk berpuasa artinya dia tidak sakit. Tidak ada sakit. Kalau dia sakit tidak wajib dia puasa. Maksudnya jangan dipaksa sakit. Wa in kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Dan jika ada di antara mereka yang sakit atau dalam perjalanan musafir, maka hendaklah dibayar puasanya di hari yang lain yang selama dia tinggalkan. Perempuan berhalangan boleh tidak berpuasa tapi wajib dia qada. Perempuan yang menyusui, yang hamil boleh tidak berpuasa tapi wajib dia qada. Cuman sunnahnya bayar fidyah. Lana halangan apa? Lana ada halangan. Sakit, oke. Yang sakit dia boleh tidak berpuasa dan boleh dia berbuka, tapi wajib dia qada di hari yang lain. Kalau ada orang yang memang dia diponis atau dia penyakit, orang tua yang rentah, dia tidak mampu lagi untuk berpuasa, ya. Jangan disuruh dia puasa. Lah sudah susah. Waktu susah, kapan main? Disuruh puasa, matola kabur, pipi kendur, gigi gugur, umpan bertabur. Ngomongnya melantur-lantur, jangan syukur-syukur dari baju warna mundur. Yang dimakan jam makan bubur, lah masuk lubang bubur. Lah tanda penyakit ni moem, letih, lesu, lemah, tambah sekok lagi loyo, lemes. Jangan dipaksa, itu sama dengan bunuh. Tidak wajib dia puasa. Kenapa? Karena kondisinya sudah tidak mampu lagi dia berpuasa. Cak mana solusinya? Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Bagi orang yang tidak mampu berpuasa dan tidak mampu membayar puasanya dengan sebab dia sakit atau orang tua yang renta, maka tidak wajib qada. Solusinya membayar fidyah 1 hari 1 mud sebagai makanan orang-orang fakir miskin. 1 mud itu berapa? 1 mud itu kalau dia 4 mudnya, kalau dia 4 mudnya beras zakat fitrah, 4 mud itu 2,8 kilogram. Dibagi 4 berarti lebih kurang 7 on. Ya 7 2,8. Maka 1 hari 7 on dikalikan dengan 1 bulan. Bagaimana hukumnya mengeluarkan zakat fitrah pakai duit? Mengeluarkan zakat fitrah pakai duit menurut mazhab Imam Syafi'i la tasih, tidak ada sah. Menurut mazhab Imam Syafi'i di dalam kitab-kitabnya, mengeluarkan zakat fitrah pakai duit tidak sah. Boleh tak keluarkan zakat fitrah pakai duit? Boleh, tapi bukan melok cara Imam Syafi'i. Ini taklid dengan cara Imam Abu Hanafi atau Imam Hanifah, Imam Hanafi. Ya, Imam Hanafi. Di dalam Madzhabul Arba'ah, di dalam kitab 4 mazhab, boleh mengeluarkan zakat fitrah pakai duit, boleh, tapi taklid dengan cara Imam Hanafi. Berapa jumlah nominal duitnya itu? Apakah sama dengan duit kursnya Imam Syafi'i? Jawabannya tidak sama. Kalau
Syafi'i makanan pokok. Tapi kalau Imam Hanafi itu boleh dia pakai duit. Dengan tunjukkan dalilnya sa'an min tamrin atau sa'an min syairin, satu sok biji gandum dan satu sok biji gandum, satu sok kurma. Satu sok itu yang dibolehkan mengeluarkan zakat fitrah itu makanannya itu ada 3. Satu zabib, kedua tamar kurma, ketiga anggur. Semacam makanan yang terbuat dari keju, anggur, mbak yang paling murah kurma. Kurma ini berapa jumlah nominalnya? Kalau kurma itu kita tanya di pasar, harganya sekilo katakanlah 30.000 misalnya, dikalikan 4 berarti 3 kali 4 sama dengan 120.000. Kalau dia sekilo 30.000, maka mengeluarkan zakat fitrah menurut Imam Hanafi jumlah duitnya bukan 28.000, bukan 30.000, tapi 120.000. Itu menurut mazhab Imam Hanafi. Tapi kalau menurut mazhab Imam Syafi'i tidak boleh diganti dengan duit, wajib dipakai dengan makanan pokok. Itulah kecerdasan Imam Syafi'i yang dimaksud dengan hadis tadi yang Nabi menyatakan sa'an min tamrin aw sa'an min syairin ay qutil balad. Itu maksudnya makanan pokok sesuai dengan wilayah daerah negeri masing-masing. Kalau di negeri, kalau tempat itu makannya sagu dan di Papua, maka sagulah yang wajib dikeluarkan. Kalau daerah itu makannya jagung, maka jagunglah yang wajib dikeluarkan. Kalau daerah itu makannya gendum, maka gendumlah yang wajib dikeluarkan. Kalau kita makan apa? Makan apa kita? Makan nasi atau makan beras? Makan nasi. Kalau kita makan beras, kita jadi bebek. Kita makan nasi, tapi nasi dari beras, maka beraslah yang wajib dikeluarkan. Maka itu bagusnya keluarkan zakat fitrah itu pakai beras, gak usah pakai duit, gak usah pakai duit. Termasuk yang disebut dengan apa namanya tadi, fidyah. Fidyah itu pakai beras. Tapi kalau kita melok dengan cara Imam Hanafi boleh pakai duit, tapi kursinya berbeda. Kalau kurma 30.000 sekilo, ya, dikalikan 4 itu satu sok namanya 120.000 menjot. Zakat fitrah ketika pakai duit melok dengan cara taklit Imam Malik. Tapi kalau dia melok dengan cara Imam Syafi'i, maka pakai beras. Bapak Ibu sekalian. Itu ceritanya tentang masalah fidyah. Wa iqaqatun mampu wasihatun sehat, wa iqamatun dan juga dia tidak dalam bepergian, maka dia wajib untuk menunaikan ibadah puasa. Masih ada waktu? Masih dikit berapa menit lagi? Oh ya, itu jelas sedikit lagi. Faslun fi arkanis shaum. Pasal pada menyatakan rukun puasa itu salatatu asya, ada 3 perkara. Al-awwalu niyatul lailan li kulli yawmin fil fardhi. Yang pertama jatuhnya niat puasa itu di malam hari kalau dia puasanya puasa yang wajib, puasa nadar, puasa kifarat, puasa qadha, puasa Ramadan. Maka jatuh niat di malam hari. Ya, di malam hari maksimal sampai adzan berkumandang di waktu subuh. Jadi kalau adzan Sayyidina Bilal, ya, jam 4. Kalau di Mekah itu kan kalau dia adzan jam 5 pada jam 4 dia adzan. Terus sudah kalau adzan Sayyidina Bilal lagi makan sahur, adzan terus kalau adzan Sayyidina Bilal itu takbir mengingatkan, mengingatkan. Kita nyebutnya imsak lah macam itu ya. Imsak itu maksudnya menahan
menahan supaya jangan kebablasan dan lagi nak masuk waktu subuh. Itu maksudnya. Boleh masih boleh. Ketika berkumandang azan di waktu subuh, maka tidak boleh lagi keluarkan apa yang ada di mulut. Kalau sudah pusat tenggorokan, sudah ke dalam. Kecuali dia belum ada masuk tidak apa-apa. Tapi ketika wadah lagi dikunyah, betul wajib dikeluarkan. Yang dimaksud meneruskan ketika ada kita makan sahur itu ada Sayyidina Bilal, bukannya ada subuh fajar siddiq, bukannya fajar siddiq tapi fajar kadang. Ada Sayyidina Bilal boleh kalau dia makan sahur terus. Jadi niatnya di malam hari. Kalau tidak ada niat, la siyam lahu. Jadi Nabi tidak kata puasa baginya. Salat tak berniat tidak sah salatnya. Zakat tak berniat tidak sah zakatnya. Puasa tak berniat tidak sah puasanya. Haji tak berniat tidak sah hajinya. Umrah tak berniat tidak sah juga umrah. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ila akhir hadis. Sesungguhnya pekerjaan itu harus dengan niat, dan segala pekerjaan itu, segala amal itu dinilai dari apa yang diniatkan. Wa tarku mufaddilin zakiran mukhtaran khairu jahilin ma'durin. Dan yang kedua, rukun puasa itu meninggalkan segala hal yang bisa membatalkan puasa. Yang bisa membatalkan puasa. Apa yang membatalkan puasa? Kita singkat lagi di sini. Ya betul shaum. Yang membatalkan puasa itu pertama biriddah. Nauzubillah min dzalik. Dia keluar dari Islam. Dia meyakini ada Tuhan selain Allah. Murtad. Atau dia tidak menerima takdir, qada dan qadar, ketentuan yang baik yang buruk, murtad. Merutuk dengan segala ujian yang didapatkan, murtad. Nauzubillah min dzalik. Maka batallah puasa. Kalau puasanya batal, pahalanya pasti batal. Ya kalau puasanya batal, maka pahalanya pasti batal. Ada yang tidak membatalkan puasa, tapi pahalanya batal. Tapi puasanya tidak batal. Seperti memandang dengan syahwat. Puasanya batal, tapi pahalanya hilang. Ngomong iwa, nyakit iwa, merudu iwa, ngomong-ngomong kotor dan lain sebagainya. Puasa tidak batal tapi pahalanya hilang. Kamil shaim laisa lahu siyami illa al-ju' wal 'atas. Berapa banyak orang yang berpuasa itu tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus dan selanjutnya. Kemudian wahai wanifas atau wiladah. Haid meskipun 1 menit lagi nak belum adzan batal puasa. Nifas dan juga wiladah. Wajududin walau lahzatan. Gila, walaupun gilanya sedekah, lagi gila, lagi waras, lagi gila, lagi waras. Waktu itu gila, batal dia puasa. Atau termasuk orang yang kena penyakit ayat, stepnya ayat, batal dia puasa. Wabiyin ma'in, kalau ayatnya sepenuh hari. Wabiyin ma'in, pingsan, juga batal dia puasa. Wasukrin ta'adda bihi in'amma jami'an lahana. Muntah yang disengaja. Muntah yang disengaja kalau itu di siang hari, sengaja dibuat-buat muntah, sengaja dibuat-buat berenang. Tapi kalau muntah tidak disengaja, tidak batal puasa. Apalagi memasukkan segala sesuatu ke dalam 7 yang rongga. Ini rongga kita ada 7. Mulut, 2 lubang hidung, 2 lubang kuping, dan juga kemaluan. Berwudu di bulan Ramadan, kumur-kumur, boleh tak bapak? Kumur-kumur boleh tak? Hah? Boleh apa ya? Boleh. Yang tak boleh kumur-kumur pakai kuah pindang tak boleh. Kumur-kumur boleh. Tidak makruh, tidak. Meskipun di siang hari tidak makruh. Tidak makruh. Kumur-kumur lah. Cuma kumur-kumur itu, kalau kumur-kumurnya 3 kali, berarti 3 kali itu wajib. 3 kali kumur, 2 kali yang itu. Nah, kemana
masa kau yang waktu kumur-kumur itu Pak, yang makruh itu kalau dia memasukkan itu air ke dalam rongga mulutnya, dicumakkan macam itu, itu baru makruh. Tapi selagi dia sewajar-wajarnya baik, boleh. Ini rongga pertama, batasnya di halaman tenggorokan rongga. Kedua, memasukkan kedua lubang hidung. Ketika berwudu baik di bulan Ramadan, baik di luar Ramadan atau di dalam Ramadan, sunnah diintisab sedot. Nah, sunnah untuk membuang kotoran-kotoran yang melekar di bagian pangkal hidung ini, supaya dia jangan, kalau dia ada penyakit misalnya polip atau dia ada alergi di hidung, supaya dia jangan terganggu. Sunnah disedot sedikit, batasnya di sini. Boleh Ramadan, boleh di luar Ramadan. Cuma jangan kebablasan, mentang-mentang sunat sedot. Tak boleh, dikit. Nah, dikit untuk mau menghilangkan kotoran-kotoran yang ada di bagian lubang hidung di pangkal ini. Supaya dia jangan sampai masuk ke dalam. Itu disunahkan, menghilangkan kotoran, debu-debu dan lain sebagainya, sunnah itu. Pakai Vicks inhaler, boleh tak? Nah, kalau kita berpilek, boleh, tapi makruh. Vicks inhaler, nempel ke balsam sini, boleh, tapi makruh. Suntik boleh tak? Boleh, suntik tak batal tidak? Makruh. Kalau bukan bagian yang, kalau dia suntik itu suntik yang tidak sifatnya menambah atau mengganti nutrisi, multivitamin, ya. Kalau sentuh infus batal ya Pak, karena dia ganti makan, dia ganti minum ya. Kalau dia infus, kuping, lubang hidung, lubang kuping, kuping, jadi kuping ini batasnya dikendang, ya. Jangan ketika berwudu itu, ya kalau sewajar-wajar tidak ada masalah. Lubang kuping dan juga lubang, kemaluan ini agak rentan ketika dia misalnya karena penyakit ABN. Nah, ABN itu dia obat tembak dari bawah dimasukkan batal. Ya, batal. Ini yang rentan, yang 7 ini tidak boleh dilakukan. Kalau dia sengaja tidak boleh. Tapi kalau tidak sengaja sebab lupa, maka tidak apa-apa. Namanya lupa apa? Bangun tidur, tahu-tahu muka, kebiasaan kita muka tolong saji. Pas makan itu ada sisa semalam kita makan roti. Cuma astagfirullahaladzim, lupa, belum ditelan betul. Belum ditelan betul. Jangan kaget pakai kita astagfirullahaladzim. Saya aja karena ini tidak boleh. Tidak boleh. Itu Bapak Ibu sekalian yang membatalkan puasa. Jadi kalau untuk puasa tadi, yang pertama niat pada malam harinya, yang kedua meninggalkan segala yang membatalkan puasa tadi, ditinggalkan wajib, yang membatalkan puasa wajib ditinggalkan, kecuali dia lupa maka tidak ada batal baginya kalau dia makan, termasuk jima. Kalau lupa namanya pengantin baru tidak batal. Kalau lupa ketika ingat, tanggung itu kawan. Kemudian yang berikutnya wasaimun, rukun yang ketiga ada wong yang berpuasa. Artinya kalau ada mati wong ya tidak jadi rukun. Nah, itu perihal yang membatalkan puasa. Masih banyak pembahasan. Kita bahas pagi hari masih agak panjang, cuma beberapa waktu. Sudah jam 6:12 sebelum kita tutup dengan doa, mungkin ada pertanyaan yang ingin ditanyakan seputar yang kami bahas, Bapak Ibu sekalian, atau di luar tema, dipersilakan. Yang tak bertanya aja tulis. Ya, tulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengen tahu kira-kira ada tak sejarah kita merayakan Fitrah khusus di bulan puasa itu masalah sedikit. Darah ada darah. Kita merayakan Fitrah mungkin ada sejarahnya. Oh, sejarahnya. Ya.
sejarahnya itu di zaman Nabi dulu kan banyak ada yang susah, nak makan susah, terutama budak-budak hamba saya, wong fakir dan wong miskin. Nah, disitulah ditetapkan bahwasanya bunyian Islam ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'is zakat sabar Ramadan wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi agama Islam itu dibangun atas 5 dasar. Yang pertama mengucap 2 kalimat syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga berzakat, yang keempat puasa Ramadan, yang kelima menunaikan ibadah haji bagi mampu. Jadi kalau 5 macam ini, kalau misalnya dia mengaku Islam tidak mengamalkan yang 5 macam ini, maka dipertanyakan keislaman. Jadi kalau sejarahnya itu ada di masa Nabi juga ada banyak orang yang susah, maka itu supaya kita juga ikut merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang susah. Kita berpuasa sehari supaya kita juga peka. Ya Allah, baru sehari tidak makan. Mana ada banyak-banyak kami, mereka yang hidup di bawah jembatan sana, yang tidak punya apa-apa, yang tidak ada rumah, yang mereka kadang-kadang sehari makan sedapat-dapatnya baik. Jadi kita belok merasakan apa yang mereka merasakan. Kalau sejarahnya di zaman Nabi dulu memang ada Bapak Ibu sekalian. Sejarahnya itu tidak ada yang jelas untuk membebaskan tawanan-tawanan, membebaskan budak-budak, mengangkat harta martabat manusia itu antara budak, antara kaya, antara miskin, tidak ada bedanya kecuali takwanya. Kecuali takwanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada lagi? Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini perihal masalah sah tadi Ustaz. Oh iya. Ada masalah sedikit. Kalau untuk waktu azan itu Ustaz pernah dengar ceramah. Jadi kalau bangunnya lambat, jadi sahnya itu berdekatan dengan azan. Pernah dengar ceramah. Jadi makanan itu kalau aku bahas alasan itu diteruskan tapi dipercepat. Mohon penjelasannya. Oh iya. Iya, memang benar. Ketika dia berdekatan dengan azan, maka makanya dipercepat. Kalau diteruskan sudah ada, takutnya kena ada. Kalau ditinggalkan, dia mubazir. Memberikan dengan ikhwan syayatin. Di sini maksudnya apa? Maksudnya di sini kita tuh supaya jangan meninggalkan makan sahur walau qalilan, walaupun sedikit. Karena kita makan sahur itu tuh kata Nabi, makanlah kamu sahur terus niscaya berkah. Walaupun dia makan sedikit, tapi yang kita ambil itu keberkahan di sahur. Keberkahan. Dikatakan mubadir atau tidak, dia sifatnya kalau yang tidak baca dimakan lagi, itu namanya mubadir. Selagi dia masih ada sisa baca dimakan, itu tidak mubadir. Ya itu tidak mubadir. Misalnya nih, dia makan, kan di mulut, tidak mungkin tidak dimuntahkan. Caranya ada, tidak dimuntahkan ketika adzan sudah berkumandang benar adzan di waktu subuh, maka dikeluarkan yang belum masuk ke dalam rongga tadi, diniatkan sedekah dengan makhluk yang lain. Ya, supaya jangan jadi mubazir, diniatkan aku bersedekah dengan makhluk Allah yang lain. Yang mungkin makhluk yang lain yang makan semua. Ya, ada yang lain makan lalat dan lain sebagainya. Kita tidak pernah tahu makhluk mana yang Allah siap yang menjadi mungkin sisa makanan di sela-sela gigi kita ini itu rezekinya semut. Begitu kita muntahkan semut dan segala sesuatu. Ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi di situ kita untuk memang mewanti-wanti jangan sampai ketika kita makan kebablasan, dan juga jangan sampai ketika kita ketika kita makan kebablasan dan ketika kita makan itu jangan sampai dia ada sisa yang bersifatnya mubazir. Kalau kita niatnya bersedekah dengan makhluk Allah itu tidak dilakukan mubazir, meskipun sisa kita makanan
piring walaupun cuma bekas sisa dari selas lagi gitu dia sedekah. Jadi hukumnya tidak dibayar. Allah a'lam bishawab. Ada lagi? Habis ini cukup ya. Mudah-mudahan bermanfaat pada ibu sekalian atas apa yang kami sampaikan ini. Cuma waktunya saya sedikit ya, insyaallah pakai pada waktu kita sambung lagi mungkin ada sakit atau yang lain kakek yang akan menjelaskannya. Ini mohon izin waktu lebih kurang 2 menit lah, lebih kurang. Pak Endang, bapak-bapak sekalian, kami ingin menawarkan produk kami ini tentunya berkaitan dengan ibadah, berkaitan dengan kesehatan. Karena produk ini juga disebut di dalam Al-Quran dan juga disebut di dalam hadis banyak. Apa itu nama produknya? Kami menawarkan ini bagi yang minat. Kami ada madu kami ini murni 100% atau campuran dari nektar akasia alfa. Ini selain yang murni sudah bersertifikasi halal dan sudah terdaftar di Dinas Kesehatan ada PIRD. Kalau bapak yang berminat, jatuh ya ini madunya murni. Tidak cuma itu baik, madu itu disebut dalam Al-Quran ada nama surat An-Nahl, lebah itu manfaat kandungannya dari madu disebut dalam Al-Quran fi syifa'un linnas. Di dalam lebah itu terdapat obat bagi manusia. Tidak cuma itu baik, sudah kami ruqyah 30 juz Al-Quran, 30 juz bacaan Al-Quran. Kalau ada minat jatuhi. Alhamdulillah testimoni ini Allah jadikan kepada Allah. Ada jemaah kami di Masjid Al-Ahsan Komplek Masjid Sako. Dia sudah menderita lama penyakit prostat, gangguan kencing batu, makan obat dari dokter cuma sebatas ngilangin pedihnya. 2 botol dia konsumsi ini dengan izin Allah Ta'ala. Ketika dia kencing, buang air kecil, pecah batunya pecah. Alhamdulillah. Dan juga ada dari jemaah kami, anak SD kelas 2, dia tidak baca pun huruf R. Bisa nggak Pak Ustaz? Tinggal diniatin aja, minta sama Allah. Qadarullah baca jadi huruf R. Dari tadi ngomong R jadi R. Ada lagi jemaah kami di Masjid Ar-Ridwan di Arasikit. Dia punya anak nikah, lama belum dapat anak. Baca tak Ustaz? Minta sama Allah. Dikonsumsinya baru. Walhasil dengan izin Allah tadi tentunya, atas izin Allah dalam keberkahan Al-Quran. Bapak Ibu sekalian, berisi. Ada budak yang belum baca ngomong dengan izin Allah, pokoknya takut berlebihan. Tinggal dia konsumsi rutin, insya Allah. Yang punya gula darah, diabetes, jangan takut. Yang penting madunya murni. Walaupun dia manis, bukan pahit, Pak, manis. Yang manis, asal dia murni, insya Allah. Tapi kalau dia pahit itu pasti dia memang ada dengan asli tapi jarang. Rata-rata kalau pahitnya kecil itu kalau dapat persen-persen ngomong aja itu biasa ada campuran sabilutu dan lain sebagainya. Itu dampaknya pada orang dia kena darah rendah, itu khawatir. Nah kalau bapak ini 400 gram. 400 gram ini berapa? Harganya hadiahnya ini 115.000. Ada yang modal kecil cuma habis sudah 85 gram. Ustaz kalau udah bawa duit gampang, bawa alat dulu madunya ketika ditransfer. Kalau bapak itu ada orang minat dengan madu kami, tapi kalau ada transaksi dia jatuh kecil, bayarnya di luar. Kalau bawa duit cash, ya ini cuma kami nawarkan. Kalau ada jatuh itu kami atau hubungi dengan Pak Endang. Kami kira itu dulu lebih dan kurang. Mohon maaf kepada Allah Taala dengan mohon ampun. Hadallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli lamhatin wa nafasin bi 'adadi ma 'amilak. Allahumma iftah lana min abwabil 'ilmi wa yassir lana min abwabil 'ilmi wa zidna ilman wa fahman fil laili wan nahar. Allahumma a'rifna ilman ma lam na'lam nashkur billah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa
عبادك. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم.